Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kapita Selecta dengan tema edible coating yang berjudul Pengaruh jenis bahan dasar edible coating terhadap kualitas buah tomat, yang disusun oleh Amrina Nuansa Islami dengan NIM J1B018009. Adapun isi slide presentasi dari topik ini yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, tiga tujuan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir penutup. Latar belakang dari topik ini yaitu buah tomat mempunyai sifat sangat mudah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas buah tomat sebelum sampai ke tangan konsumen. Penggunaan edible coating menjadi salah satu pendekatan inovatif untuk memperpanjang masa simpan buah-buahan dan sayuran, karena adanya tuntutan konsumen akan sayuran segar yang bermutu tinggi. Penggunaan edible coating telah diterima secara luas dan telah dipraktikkan untuk meningkatkan umur simpan berbagai jenis tanaman hortikultura. Edible coating juga dianggap aman karena terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak disintetis secara kimia. Selain itu, meningkatnya permintaan pasar untuk mengawetkan makanan secara alami juga mendorong para peneliti untuk memanfaatkan pelapis yang dapat dimakan dari sumber daya terbarukan yang murah, yaitu edible coating. Adapun rumusan masalah dari topik ini, yaitu yang pertama, apa itu edible coating? Yang kedua, apa jenis bahan dasar edible coating? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis bahan dasar edible coating terhadap kualitas buah tomat? Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu edible coating, yang kedua, untuk mengetahui jenis bahan dasar dalam pembuatan edible coating, dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh jenis bahan dasar edible coating terhadap kualitas buah tomat. Edible coating adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Material ini digunakan untuk melapisi makanan atau diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan massa, yaitu kelembaban, oksigen, cahaya, lipid, dan zat terlarut. Selain itu, edible coating juga berfungsi sebagai barier terhadap uap air dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, meningkatkan fungsi penanganan, yaitu mencegah kerusakan bahan akibat penanganan mekanik. Yang ketiga, membawa zat aditif, yaitu zat antimikrobial dan antioksidan pada bahan. Yang keempat, membantu mempertahankan integritas struktural. Dan yang kelima, mencegah hilangnya senyawa-senyawa volatile. Beberapa metode penggunaan edible coating pada buah dan sayuran antara lain metode pencelupan atau damping, pembusaan atau foaming, penyemprotan atau spraying, penuangan atau casting, dan aplikasi penentu terkontrol. Metode pencelupan atau damping merupakan metode yang paling banyak digunakan terutama untuk sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Edible coating pada umumnya berbahan dasar materi biologis seperti protein, lipid, dan polisakarida. Polisakarida yang dapat digunakan sebagai edible coating antara lain pati dan turunannya, selulosa dan turunannya, kitosan, pektin, alginat, dan gum. Bahan pembentuk edible coating umumnya digunakan bahan dari kelompok hidrokoloid. Salah satunya adalah pati. Namun, edible coating berbasis pati mempunyai kelemahan, yaitu resistensinya terhadap air rendah dan sifat penghalang terhadap uap air juga rendah, karena sifat hidrofilik pati dapat memengaruhi stabilitas dan sifat mekanisnya, sehingga dibutuhkan bahan tambahan pada edible coating yang berbasis pati. Bahan tambahan yang ditambahkan yaitu plasticizer, emulsifier, antioksidan, dan antimikroba untuk meningkatkan sifat dari edible coating tersebut. Pengaruh jenis bahan dasar edible coating yaitu yang pertama pada susut bobot. Pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga menunjukkan bahwa susut bobot tomat meningkat dikarenakan lama penyimpanan pada semua sampel. Penurunan susut bobot yang berkurang dari semua sampel yang dilapisi disebabkan oleh faktor bahwa pelapis yang dapat dimakan bertindak sebagai penghalang semi-permeabel terhadap pertukaran gas, gerakan zat terlarut, dan kelembaban,
sehingga memperlambat respirasi, laju reaksi oksidasi, dan transmisi kelembaban. Sedangkan edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan bahwa susut bobot buah tomat yang dilapisi mengalami sedikit penurunan pada buah tomat yang tidak dilapisi. Lapisan pati singkong sebelumnya telah terbukti menjadi penghalang semi permeabel yang baik terhadap pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan kelembaban pada tomat yang dilapisi. Kemudian, pengaruh jenis bahan dasar edible coating yang kedua itu tekstur. Tekstur merupakan atribut kualitas penting dari buah-buahan dan sayuran untuk diterima oleh konsumen. Pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga menunjukkan bahwa tekstur tomat yang dilapisi dan yang tidak dilapisi mengalami penurunan secara periode penyimpanan. Namun sampel yang dilapisi menunjukkan ketahanan terhadap kehilangan kekerasan dan mempertahankan tekstur daripada sampel yang tidak dilapisi. Sedangkan pada edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan penurunan secara signifikan dengan waktu penyimpanan dalam sampel dilapisi. Penurunan yang diamati lebih tinggi pada tingkat kontrol daripada tomat yang dilapisi dengan tidak ada perbedaan yang jelas antara pelapis. Kemudian, pengaruh jenis bahan dasar edible coating yang ketiga itu padatan terlarut. Pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga mengalami peningkatan bertahap konsentrasi padatan terlarut atau SSC diamati selama seluruh periode penyimpanan di semua sampel yang diuji. Namun, padatan terlarut secara signifikan lebih tinggi dalam kontrol dibandingkan dengan tomat yang dilapisi. Sedangkan pada edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan peningkatan total padatan terlarut meningkat secara signifikan selama penyimpanan dalam tomat yang tidak dilapisi. Kemudian kesimpulan. Pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga menunjukkan bahwa susut bobot tomat meningkat dikarenakan lama penyimpanan pada semua sampel. Sedangkan edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan bahwa susut bobot buah tomat yang dilapisi mengalami sedikit penurunan daripada tomat yang tidak dilapisi. Kemudian pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga menunjukkan bahwa tekstur tomat yang dilapisi dan yang tidak dilapisi mengalami penurunan selama periode penyimpanan. Sedangkan pada edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan penurunan secara signifikan dengan waktu penyimpanan dalam sampel dilapisi. Pada edible coating dengan bahan dasar pati mangga mengalami peningkatan bertahap konsentrasi padatan terlarut atau SSC diamati selama seluruh periode penyimpanan di semua sampel yang diuji. Sedangkan pada edible coating dengan bahan dasar pati singkong menunjukkan peningkatan total padatan terlarut meningkat secara signifikan selama penyimpanan dalam tomat yang tidak dilapisi. Sekian video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.